Hai para pejuang P3K, kembali lagi bersama saya di channel Masmatik. Kali ini kita akan membahas tentang materi kuantitatif tes bakat skolastik persiapan P3K 2021. Video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Jadi para siswa-siswinya dapat bertanya langsung dengan para tentor terkemuka. Kalau kalian ingin mengikuti seleksi P3K, ada kabar gembira nih. Kita Lulus mengadakan diskon besar-besaran untuk kelas P3K guru sampai 50%. Bahkan kalian belajar dulu sampai lulus baru bayar. Cukup bayar dengan uang administrasi sebesar Rp220.000. Kalian sudah bisa ikut kelas P3K Kita Lulus sampai kalian lulus seleksi P3K. Menarik banget kan? Yuk segera daftar di kelas Kita Lulus karena penawaran terbatas hanya sampai 2 Februari 2021. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga ya, klik link di kotak deskripsi. Soal yang pertama, 6M5 dikali 7, hasilnya 4445, nilai M pada perkalian di atas adalah. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, dia kan logikanya sama dengan soal yang seperti ini, yaitu 2 kali 3, maka hasilnya kan 6. Nah, kita bisa menuliskan bahwa 6 bagi 3, ini kan hasilnya 2. Nah, jadi untuk yang ini kita bagi 45, kita bagi 7, maka hasilnya kan yang atas. Jadi kita coba bagi aja, 45, kita bagi dengan 7. 44 bagi 7 bisanya 6. Jadi 6 kali 7 kan 42. Dikurangi ini 2, jadinya 24. 24 bagi 7 bisanya 3. 3 kali 7 21. Nah, kita kan mengincar angka tengahnya ini di sini, nanti M-nya ini sudah ketemu. Tapi kalau mau kita selesaikan ini kan jadinya 3, 35 bagi 7 kan hasilnya 5. Nah, jadi hasil pembagiannya kan 6, 3, 5. Sedangkan di sini posisi M-nya di tengah 6, 3. Nah, berarti untuk nilai M-nya adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua, 62N dikalikan dengan N hasilnya adalah 3125, nilai N pada perkalian di atas adalah. Untuk yang ini berarti kan 3125 kita tidak bisa membagi dengan N dan kita tidak bisa membagi dengan 62N. Maka kalau seperti ini kita coba aja, pilihan gandanya kan sudah ada. Jadi ketika belakangnya misal saya ambil yang A, berarti belakangnya 4, ini kan jadi 624 kali 4. Sedangkan kalau 4 kali 4 itu kan hasilnya 16, jadi nanti belakangnya kan pastinya 6. Jadi untuk yang A ini jelas salah karena nanti belakangnya 6. Kalau yang B berarti 625 kali 5. 5 kali 5 itu kan belakangnya 5 karena hasilnya kan 25. Nah, berarti yang ini masih memungkinkan. Kita simpan dulu. Kita cek untuk yang angka lain. Kalau C berarti 627 kali 7. 7 kali 7 kan belakangnya 9 karena hasilnya 49. Berarti C jelas salah. Kemudian kalau 8 berarti 628 kali 8. 8 kali 8 itu 64. Jadi belakangnya pastinya 4, jadi ini salah. Kemudian kalau 629 kali 9, 9 kali 9 itu 81, jadi belakangnya mestinya 1. Nah, sudah tersisa jawaban yang B. Soal yang ketiga, jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573, maka kesimpulannya seperti apa? Untuk P-nya kan 0,573% kali 6,54, persen itu kan per 100, jadi ini bisa kita tulis menjadi 0,573 per 100 dikalikan dengan 6,54. Nah, sedangkan untuk yang Q berarti kan bisa kita tulis menjadi 6,54% itu 6,54 per 100 dikalikan dengan 0,573. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk perkalian, kita kalau punya 3 kali 2
3 itu kan sama saja dengan ketika angkanya dibalik, yaitu 2 kali 3. Nah berarti untuk yang ini kan angkanya boleh tuker nih, yang atas 6,54 kali 0,573 nya kita tuker aja. Di 0,573 nya kita tulis di depan, per 100 nya tetap, 6,54 nya pindah ke belakang. Nah di sini sudah sama angkanya. Jadi ternyata P sama Q itu sama nilainya. Maka hasilnya adalah P sama dengan Q. Jawabannya yang A. Soal yang keempat, jika A bilangan yang menyatakan 33 1/3% dari 18 dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 19, maka kalau untuk 33 1/3%, dia bisa kita tulis menjadi 33 kali 3 itu kan 99 tambah 1 kan 100. Jadi yang 33 1/3 bisa kita tulis jadi 100/3. Sedangkan kalau persen itu kan dia sama saja dengan 1/100. Nah, di sini sudah ada 100 dan 100, berarti bisa kita coret 100-nya. Jadi 33 1/3% itu senilai dengan 1/3. Jadi yang ini bisa kita tulis menjadi sama dengan 1/3 kali 18. Nah, kalau 1/3 kali 18 sebenarnya kan sininya sudah sama, tapi sininya kan lebih besar yang B. Maka hasilnya juga pastinya akan lebih besar yang B. Kalau kita hitung secara persis, kalau 1/3 kali 18 itu 6, kalau 1/3 kali 19, 19 bagi 3 nanti hasilnya 6, nah jadi jelas antara A dan B ini lebih besar yang B. Jadi kita nulisnya A kurang dari B, jawabannya adalah yang E. Soal yang kelima, 2, 4, 8, 14, 22. Ini berkaitan dengan pola. Soal yang seperti ini kita harus perbanyak latihan agar secara cepat bisa menemukan polanya. Kita tentukan dulu selisih angka-angka yang bersebelahan. 4 kurangi 2 itu kan 2, 8 kurangi 4 berarti kan 4, 14 kurangi 8 itu 6, 22 kurangi 14 itu 8. Nah di sini ternyata polanya dia bilangan genap naik. Jadi kalau kita kurangkan sekali lagi kan ini 2, ini 2, ini 2. Nah maka selanjutnya kan tambah 2 jadinya 10, 22 tambah 10 hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya yang D. Soal yang keenam, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, titik-titik. Angkanya selalu naik. Dalam ilmu matematika, pola seperti ini dinamakan sebagai pola bilangan Fibonacci. Jadi, untuk bilangan yang 7 ini, dia diperoleh dari 3 tambah 4. Kemudian, yang 4 tambah 7 hasilnya 11. 7 tambah 11 hasilnya 18. Kemudian yang 11 tambah 18, 29. 18 tambah 29 hasilnya 47. Jadi, untuk bilangan yang sini itu, dia diperoleh dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Jadi untuk yang ini berarti ini kita tinggal tambahkan aja. 9 tambah 7 16, simpan 1, 2 tambah 4 itu 6, tambah 1 jadi 7. Maka hasilnya adalah 76, jawabannya yang C.